selamat datang di Mario Channel. Nama saya adalah Mario Richardson. Dan saya kelas 5B loh. Dan saya juga sekolah di SD Bruder Dahlia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca tabel frekuensi, diagram batang, dan diagram garis. Simak ya teman-teman. Nah, di sini saya telah membuat tabel frekuensi. Pekerjaan orang tua, turus, dan banyak murid. Nah, yang ini datanya sesuai dengan yang ini ya. Yang pertama, jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai petani ada 12 orang. Nomor 1, pekerjaan orang tua, petani. Turus 12 dan banyak murid juga 12. Sesuai ya, petani ada 12 orang, petani, turus 12, banyak murid 12. Yang kedua, jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai pedagang ada 8 orang. Pedagang ada 8 orang, ingat ya. Nah, yang nomor 2, pekerjaan orang tua pedagang, turus 8, banyak murid 8. Yang nomor 3, jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai PNS atau pegawai negeri sipil ada 7 orang. Yang nomor 3, pekerjaan orang tua PNS, turus 7, banyak murid juga 7. Yang keempat, jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai pengusaha ada 2 orang. Yang nomor 4, pekerjaan orang tua pengusaha, turus 2, banyak murid juga 2. Yang terakhir, jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai buruh ada 10 orang. Yang kelima, pekerjaan orang tua buruh, turus 10, banyak murid juga 10. Nah, dapat dijumlahkan dengan cara 12 ditambah 8 sama dengan 20, ditambah 7, 27. 27 ditambah 2 sama dengan 29, dan ditambah 10 hasilnya 39. Nah, yang berikutnya merupakan diagram batang. Nah, yang pertama, jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai petani ada 12 orang. Nah, yang ini pekerjaan orang tuanya petani dan menuju ke angka 12. Sama rata dengan ukuran 12 ya. Nah, yang pedagang. Ini juga sama dengan yang di tabel frekuensi tadi ya, juga sama dengan yang ini. Jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai pedagang ada 8 orang. Nah, pedagang menuju 8. Yang ketiga, jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai PNS ada 7 orang. Nah, di sini PNS juga menuju ke angka 7. Yang keempat, jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai pengusaha ada 2 orang. Pengusaha di sini juga menuju ke 2 orang. Yang terakhir merupakan jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai buruh ada 10 orang. Di sini buruh juga menuju ke angka 10. Kalau mau tahu kepanjangan dari PNS, boleh di pause dan kembali ke waktu yang sebelumnya ya. Nah, yang berikutnya merupakan diagram garis. Ini merupakan tutorial membaca yang terakhir. Nah, di sini petani menuju ke 12. Sama ya dengan yang tadi. Jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai petani ada 12 orang. Petani menuju ke angka 12. Yang pedagang. Jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai pedagang ada 8 orang.
Pedagang di sini juga menunjuk ke angka 8. Kalian bisa memberi tanda dengan titik. Sebelum menggaris ya, di sini PNS yang ketiga. Jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai PNS ada 7 orang. Di sini PNS juga menuju ke angka 7. Sama ya. Yang pengusaha. Jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai pengusaha ada 2 orang. Nih, pengusaha juga menuju ke 2 orang. Yang terakhir, buruh. Jumlah peserta didik yang pekerjaan orang tuanya sebagai buruh ada 10 orang. Nah, di sini buruh juga menuju ke 10 orang. Oke, itulah tutorial cara membaca tabel frekuensi, diagram batang, dan diagram garis. Sampai jumpa ke video-video berikutnya. Sampai jumpa!